adik-adik semua. Wah, Kak Pipin hari ini bersukacita sekali bertemu dengan adik-adik kembali di WTC Kids Online. Kak Pipin mau kasih aplaus dulu nih buat adik-adik yang masih setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Kak Pipin juga tunggu adik-adik beribadah onsite di gereja ya. Untuk kalian yang ada dimanapun kalian berada hari ini, Kak Pipit mau adik-adik semua bisa merasakan sukacita pada saat kita beribadah. Dan Kak Pipit kalau mendengar kita mau memuji Tuhan, wah luar biasa. Kak Pipit sukacita sekali karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita dan memuji Tuhan, Kak Pipit undang adik-adik bangkit berdiri. Yes. Kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Dan untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan ujian semester, Kak Pipit yakin kalian sudah melakukan yang terbaik. Nanti kita tinggal tunggu hasilnya ya. Dan jangan bersedih jika hasilnya ternyata kurang baik. Berarti itu adalah kesempatan untuk kalian belajar lebih keras lagi. Yuk semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Wow, oh wow, shine wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shine wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to
Mari adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Yeay! Kak Pipit senang sekali, happy sekali pada saat kita memasuki bulan Juni. Karena bulan Juni adalah tiba saatnya kita memasuki musim panas dan juga libur sekolah. Yeay! Nah, adik-adik, untuk beberapa minggu ke depan, kami juga bersemangat nih. Karena kita akan membicarakan tentang gelombang. Kita akan membuat gelombang adik-adik. Karena apa yang kita lakukan hari ini dapat merubah duniamu. Ya, apa yang kita lakukan hari ini dapat merubah duniamu. Gelombang yang mungkin adik-adik pikir adalah tentang laut atau sesuatu dengan air ya. Tetapi gelombang di sini adalah tentang kita membuat gelombang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Dan yang paling Kak Pipit suka adalah sukacita. Dan di bulan ini sukacitanya melimpah. Karena saat menghadapi libur sekolah, kita tidak perlu bangun pagi-pagi untuk berangkat sekolah. Selain itu, kita dapat pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga. Betul ya adik-adik? Ya, tetapi kadang kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada saat kita mau pergi jalan-jalan ke puncak, apa yang terjadi? Wah, ada yang pernah mengalaminya. Macet Kak Pipit, berjam-jam aku kalau pergi ke puncak pasti kena macet. Ya, saat menghadapi macet pasti adik-adik bete, kesal dan tidak bisa menemukan sukacita. Kak Pipit juga pernah mengalaminya. Atau mungkin adik-adik pergi ke pantai dan pulang dari pantai gosong tangannya. Kak Pipit juga hitam kalau habis dari pantai. Belang-belang, hanya tangan dan kakinya yang hitam karena terjemur sinar matahari. Atau mungkin kalian juga pernah pergi ke Dufan, dunia fantasi, dan kalian harus menghadapi antrian yang panjang sekali pada saat kalian ingin menaiki satu wahana. Karena semua orang ingin menaiki wahana tersebut. Kalau sudah antri berjam-jam harus berdiri kepanasan, apakah kalian bisa menemukan sukacita? Ya, tidak Kak Pipit. Aku
antri. Dan setelah kalian antri sepanjang hari itu, kemanapun kalian pergi di setiap wahana, kalian harus antri lagi. Jadi sedih ya. Nah, tapi adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini, kita akan mendengar tentang kisah para rasul, yaitu teman-teman Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, yang mengalami masa-masa sulit. Tetapi mereka masih bisa menemukan sukacita. Yuk kita dengar ceritanya sama-sama. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus mati, semua orang mengira bahwa ini adalah akhir dari semua yang sudah Dia mulai. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Ia bangkit dari orang mati, dan ini mengubah semuanya. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada hampir 500 lebih orang dalam waktu 40 hari setelah Dia bangkit. Sebelum Dia kembali ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan pengikutnya sendirian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Allah itu tercurah dan memenuhi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka dipenuhi dengan sukacita dan keberanian. Kalian semua harus bertobat dari dosa-dosa kalian dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita itu terus meluap. Aku ingin dibaptis. Wow, teman-teman, pada hari itu juga 3.000 orang memilih untuk mengikuti Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, tetapi para pemimpin agama kaget. Ini tidak mungkin, Yesus sudah mati. Mereka mengatakan Dia telah kembali. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan semua orang yang mengikut Yesus itu mereka berbagi dengan sesama mereka, berbagi dengan orang lain, baik makanan, tempat tinggal, dan juga mereka berkumpul dan berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Roh Allah begitu kuat. Dan para rasul itu berdoa dan juga memuji Tuhan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Para pemimpin agama tidak suka tentang itu, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu para pemimpin agama ini membawa Petrus dan Yohanes untuk menghadap. Tapi sukacita Tuhan terus meluap dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan semakin banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Wow, para pemimpin agama mulai panik. Sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah lebih dari 5.000 orang. Ini tidak bisa dibiarkan. Kupikir kamu tahu apa yang aku pikirkan. Dan tangkap mereka semua. Kali ini imam besar dan pemimpin lainnya memutuskan untuk menangkap dan memasukkan semua rasul ke dalam penjara. Dan di tengah malam, seorang malaikat Tuhan muncul di penjara. Bangun, bangun. Malaikat ini membuka pintu penjara. Hei Yohanes, apakah kalian semua melihat itu? Dan singkatnya, malaikat ini membawa para rasul ini keluar. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Dan di pagi hari, para rasul ini kembali ke bait suci dan memberitakan lagi tentang Yesus. Pemimpin agama menyuruh penjaga untuk membawa para tahanan atau para rasul ini dari penjara. Tapi mereka tentu saja sudah tidak ada di penjara. Kami mendapati pintu penjara terkunci dengan sangat rapinya dan para pengawal tetap berjaga di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, hei, orang-orang yang kalian masukkan ke dalam penjara, mereka sedang ada di bait Allah dan mengajar orang banyak. Ini tidak mungkin. Pergi dan
sini. Akhirnya para penjaga pergi dan menjemput lagi para rasul untuk membawa mereka kembali menghadap kepada para pemimpin agama. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya dan menjadi pemimpin dan juru selamat. Dan kami memberitahu orang-orang tentang hal itu dan juga Roh Kudus. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemimpin bernama Gamaliel menyuruh para penjaga untuk membawa para rasul keluar. Bawa orang-orang ini keluar sebentar. Setelah para rasul ini keluar, Gamaliel berkata kepada para pemimpin lainnya, Pertimbangkan baik-baik apa yang hendak kamu perbuat kepada orang-orang ini. Terkadang seseorang akan bangkit dan mengumpulkan pengikut. Tapi ketika orang itu meninggal, para pengikut akan terpencar. Terima kasih untuk ceritanya. Apa intinya? Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Oke, usulannya diterima. mereka memanggil para rasul dan menyuruh untuk para rasul ini dicambuk. Dan mereka melarang para rasul ini untuk berbicara lagi tentang Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya membiarkan para rasul ini untuk pergi. Jangan berbicara lagi dalam nama Yesus. Saya serius. Jangan lakukan. Bawa dan cambuk mereka. Tidak ada yang benar-benar menyenangkan dalam cerita ini. Karena para rasul ini terus dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sukacita tidak datang dari apa yang terjadi atau dari apa yang mereka alami. Sukacita mereka datang dari kabar baik tentang Yesus yang mereka bagikan kepada orang lain. Mereka terus membagikan kisah tentang Tuhan Yesus dan semakin banyak orang yang percaya. Nah, adik-adik, para murid atau para rasul, mereka pada zaman itu menyaksikan dan melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga. Setelah itu mereka menerima Roh Kudus dan mereka mengalami sukacita yang besar karena mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan adalah anak Allah sendiri. Dan kalian tahu, pada saat zaman itu, para murid dan para rasul, mereka tidak selalu mengalami keadaan yang baik terus-menerus. Ada saatnya mereka mengalami keadaan yang sulit atau keadaan yang tidak baik. Karena pada zaman itu ada peraturan di mana mereka tidak boleh membicarakan tentang Yesus. Mereka rindu, para rasul rindu untuk mengajar orang lain, untuk memberitakan siapa itu Yesus. Ingin memberitahukan lebih banyak orang supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus. Tetapi itu dilarang. Sehingga mereka diperlakukan dengan tidak baik adik-adik. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi mereka bisa tetap memilih sukacita karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka dan Tuhan memampukan mereka untuk memilih sukacita. Jadi adik-adik di rumah, apapun yang kalian hadapi hari-hari ini, keadaan yang tidak baik, situasi yang sulit, keadaan yang buruk, kalian bisa memilih sukacita. Karena artinya kalian tidak membiarkan keadaan yang sulit tersebut merusak segalanya. Bukan berarti Kak Pipit meminta kalian 24 jam terus-terusan tersenyum.
Merasa sedih, it's okay. Tidak apa-apa saat kalian merasa sedih. Tetapi jangan dikendalikan oleh kesedihan ya yang berlarut-larut. Contoh, saat kalian kesal karena mengalami kemacetan di jalan waktu mau pergi jalan-jalan ke puncak. Kalian bisa memilih sukacita dengan cara mengajak anggota keluarga kalian di mobil untuk bernyanyi memuji Tuhan. Everywhere I look I see Jesus is amazing. Everywhere I go I know Jesus is amazing. Nah, saat kalian bernyanyi memuji Tuhan, kalian bisa merasakan sukacita. Atau kalian bisa memainkan permainan dengan keluarga kalian di mobil. Sehingga kalian tidak lagi kesal. Dan pada saat kalian pergi ke pantai, ini contoh ya, mungkin kulit kalian gosong terkena sinar matahari. Tetapi jangan khawatir, 2 bulan kemudian kulit kalian akan kembali seperti semula. Atau saat adik-adik kesal harus antri berjam-jam saat adik-adik ingin menaiki wahana di Dufan. Capek, lelah. Kalian bisa tetap memilih sukacita saat kalian mengobrol atau berbicara dengan teman yang ada di depanmu. Kalian bisa dapat teman baru, atau orang yang ada di belakangmu, atau orang yang ada di sampingmu. Berbicara tentang hal-hal yang membuat kalian senang, happy, sehingga waktu yang lama saat kalian antri itu tidak lagi terasa lama karena kalian asik ngobrol. Cerita mungkin tentang hobi kalian, sekolah atau kegiatan kalian. Nah, jadi hari ini kita belajar, kita dapat memilih sukacita apapun yang terjadi. Yuk adik-adik, sukacita itu juga salah satu kita membuat gelombang sukacita. Dan sukacita itu menular adik-adik. Saat kita happy, orang di sekeliling kita juga bisa merasakan sukacita tersebut. Yuk kita lakukan sekarang gelombang sukacita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Wow, adik-adik terima kasih untuk antusiasnya, semangatnya beribadah kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita berpisah, tetapi minggu depan kita masih bertemu lagi ya. Sebelum Kak Pipit tutup ibadah kita hari ini, Kak Pipit mau ingatkan untuk adik-adik semua yang sudah mendaftar di Kids Altar. Kalau bisa, jangan suka izin atau bolong-bolong ya. Kita mau tetap semangat datang Kids Altar karena apa yang kita terima di Kids Altar itu membuat kita mengerti tentang firman Tuhan lebih lagi dan kita dapat menghidupi firman Tuhan, bahkan menguatkan teman-teman kita dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik akan menerima berkat yang luar biasa jika kalian datang ke Kids Altar. Kalian ditunggu di Kids Altar ya. Kalian harus rajin dan tetap semangat datang Kids Altar. Untuk adik-adik yang belum mendaftar di Kids Altar, Kak Bibi tunggu juga. Minta tolong mama dan papa kalian untuk mendaftarkan kalian. Form pendaftaran kalian bisa akses di Instagram @wtckids. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Pipit mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini. Kami mau memilih untuk bersukacita Tuhan. Dan kami percaya saat kami bersukacita, kami mengubah lingkungan, keluarga kami, bahkan tempat tinggal kami, bahkan bangsa ini. Karena kami tahu sukacita itu dapat menular dan kami ingin menularkannya kepada semua orang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kami bersyukur Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. God bless you.